Sebagai seorang manusia yang hidup di lingkungan sosial, nampaknya penampilan menjadi salah satu hal yang paling vital untuk membentuk kepercayaan diri kita ketika bertemu dengan orang lain. Baik wanita maupun pria, tentu saja semuanya ingin berpenampilan menarik bagi lawan jenis mereka maupun bagi lingkungan sosial mereka. Kebanyakan wanita berbondong-bondong melakukan perawatan diri dengan membeli produk skincare untuk mempermak wajah mereka seperti idola mereka. Lalu bagaimana dengan pria? Nyatanya, skincare atau perawatan kulit itu masih identik dengan wanita. Dan halangan terbesar bagi pria adalah maskulinitas. Lalu, apakah sejatinya skincare itu hanya untuk wanita? Apakah pria itu tidak boleh untuk skincarean? Lalu, bagaimana jika seorang pria itu malah skincarean? Mari kita bahas di Discussin. Halo Discussers, balik lagi bersama aku Zidan. Dan aku Nando. Buat kalian yang baru datang di channel ini, kami ucapkan selamat datang di channel Discussin. Di channel ini, kita akan membahas tentang topik-topik yang menarik yang akan kami bawakan di dalam video ini. Berbeda dengan video sebelumnya yang membahas tentang pendidikan dan akademik, kali ini kita akan membahas tentang salah satu kebutuhan manusia, yaitu perawatan kulit. Memang perawatan kulit bukan merupakan kebutuhan primer manusia, tapi untuk sebagian orang, perawatan kulit ini sendiri adalah suatu hal yang vital untuk menunjang penampilan mereka sehingga membentuk kepercayaan diri mereka ketika bertemu dengan orang lain. Lalu sebenarnya apa aja sih yang termasuk dalam skincare itu? Sebenarnya definisi dari skincare adalah perawatan kulit. Namun pada saat ini skincare seringkali diidentikan sebagai perawatan kulit wajah. Mengapa sih identik dengan wajah? Karena wajah sendiri merupakan sebuah bagian vital bagi manusia yang itu bertujuan untuk menambah kepercayaan diri. Perawatan kulit yang paling basic ini sebenarnya adalah sabun cuci muka ya. Rasanya baik pria maupun wanita ini udah menjadi kebutuhan ya kalau misalnya sabun cuci muka itu adalah yang paling basic dari skincarean ini. Tapi nih kami nggak hanya bahas itu aja sih. Kita di sini akan membahas juga tentang skincare lainnya seperti serum atau mungkin juga sunscreen, masker atau bahkan lip balm. Jika membahas dari sudut pandang wanita, kayaknya skincare ini udah wajar banget ya. Biasa banget ketika wanita berskincare itu rasanya memang suatu hal yang wajar. Namun, ketika pria melakukan hal skincarean yang sama kayak wanita, itu gimana tuh? Nah, menarik banget nih ketika membahas skincare atau perawatan kulit itu dari sudut pandang pria. Memang wajah merupakan sebuah aset utama. Bahkan yang quotes yang sempat viral belakangan ini adalah jika kamu terlahir good looking, maka setengah permasalahan hidupmu akan terselesaikan. That's sad, but that's true ya. Terlihat menarik itu sejatinya bukan hanya untuk wanita saja, namun pria itu juga harus terlihat menarik. Menarik di sini bukan menarik untuk orang lain, namun menarik untuk dirinya sendiri. Ya seenggaknya terlihat bersih dan nggak kusam sehingga enak untuk dipandang. Nah, tapi kenapa nih seringkali kita ngelihat cowok-cowok itu nggak aware atau nggak memperhatikan penampilan diri mereka sendiri? Kalau kamu sendiri nih, kira-kira ada nggak pengalaman skincarean dari kamu? Menarik nih, karena aku pun juga punya pengalaman tentang skincare. Yang pertama dulu aku memulai aktivitas skincare itu waktu zaman SMP. Dulu kan latihan basket di SMP itu panas kan, dari jam 7 sampai dengan kurang lebih jam setengah 11. Setiap kali habis latihan basket, aku selalu menggunakan masker. Pertama dapat komen nih dari mama, kok kamu loh kelihatan hitam banget kalau latihan siang-siang, latihan panas-panas. Dan dari situ mulailah pertama kali tuh Hakundo untuk menggunakan skincare berupa masker wajah. Aku ingat banget nama mereknya itu Viva. Terus itu masker bengkoang. Tapi kamu sendiri itu kayak nunjukin nggak? Apa kayak sembunyi-sembunyi nih? Biar teman-teman sesama cowok itu nggak tahu kalau kamu skincarean. Kan malu sih kalau cowok itu. Nah, menarik banget nih, karena pada awalnya dulu itu aku masih cenderung malu-malu ketika memakai skincare dan cenderung sembunyi-sembunyi. Wajar Ya, karena pertama kali kan masih SMP. Terus kemudian tapi lama-lama ketika SMA baru kayak ngupload foto lagi pakai masker dan sebagainya, dan baru di situ mulai cerita kayak aku loh dulu pernah pakai masker dan sebagainya. Nah, kalau kamu sendiri ada cerita nggak menarik tentang penggunaan skincare dulu? Sebenarnya nih aku dari SMP sama SMA itu nggak terlalu aware ya sama yang namanya skincare sama namanya perawatan tubuh.
Aku baru aware itu sekitar setahun kebelakangan. Ketika aku YouTubean ya, tiba-tiba itu muncul ada suatu video cowok skincarean. Aku langsung kayak ada stuck lah, tergugah lah. Kok ada cowok skincarean, tak lihat lah videonya. Ternyata itu dia itu enggak yang ke cewek-cewekan, tapi cowok yang maskulin. Cowok yang maskulin pun ketika skincarean ya, aku lihatnya sih nggak malu-maluin sih. Bahkan menurutku dia itu malah peduli dengan dirinya sendiri dan malah meningkatkan value-nya. Aku akhirnya aware lah, akhirnya kayak tertampar. Oh selama ini ternyata aku nggak terlalu merhatiin sama diriku sendiri nih. Dari kejadian itu aku mulai sih membeli skincare ini. Yang paling dasar sih sabun muka, terutama sabun muka. Makanya yang biasa-biasa yang ada di Indomaret biasanya nyoba-nyoba. Aku biasanya pakai skincare itu yang diskonan, yang harganya paling murah, yang paling mana yang diskon nih. Wih, paling murah beli. Nah ternyata itu skincare itu nggak sembarangan lah, harus ada cocok-cocokan. Iya, cocok sama kulit. Kalau misalnya nggak cocok ya tetap jerawatan atau mungkin kulit jadi berminyak atau iritasi. Perjalanan skincare itu panjang, jadi mencari produk pertama sabun muka itu yang cocok itu kayak gimana. Sampai akhirnya sekarang udah nemu yang cocok. Setelah berapa ya? Kurang lebih setengah tahun lebih lah itu gonta-ganti sabun muka itu. Selain sabun muka, yang kedua itu masker. Yang masker itu sebenarnya karena ini sih, nenekku sama mamaku itu komplain, kok wajahmu itu kusam, wajahmu itu kayak nggak seger lah. Disuruh maskeran terus. Ketika dulu SMA itu sebenarnya sering sih maskeran. Cuma ya namanya karena terpaksa ya, males ya sekali-sekali aja. Berhubung udah aware sendiri ya akhirnya rutin. Yang terakhir sih ini sih, pelembab itu sebenarnya aku nyari yang jadi satu sama ada sunscreen-nya, ada kandungan sunscreen-nya. Jadi nggak usah ribet-ribet lah. Kan kita sebagai cowok kan ya nggak mau ribet. Dan memang merawat wajah itu juga sebagai investasi jangka panjang kan. Sekali investasi. Karena seringkali memang efeknya itu nggak terlihat sekarang, tapi bisa jadi efeknya itu terlihat pada saat kita umur 40, umur 50 dan berlanjut. Jadi kan mulai kelihatan kerutan-kerutan atau flek-flek hitam dan sebagainya. Nah, kita habis bicarain tentang penggunaan. Nah, kemudian kita sekarang lebih menarik untuk membicarakan hasil nih. Hasil. Kalau aku pernah nih ada cerita menarik ya. Dulu selain pakai masker nih, aku pada saat aku mulai coba itu beli baru satu paket komplit merek Scarlett Whitening, nggak sponsor ya. Itu beli satu paket. Nah pertama itu ke-trigger karena ada salah satu thread di Twitter itu dia nyebarin kalau penggunaan alat skincare dari Scarlett itu bisa ngerubah kulit dari yang kusam dan cerah, terutama pada itu ada satu akun yang memamerkan bahwa kulit tangan sininya itu berubah dari gelap menjadi terang. Seketika itu. Nah seketika. Nah terus kan kemudian kepo kan, aku belilah skincare satu paket, baik dari scrub, terus kemudian sabun, serum sama body lotion. Aku pakai kan pada saat awal-awal PSBB, aku inget banget pada saat bulan Maret tahun 2020 itu beli satu paket dan nyoba. Nah ternyata putihnya itu enggak, tapi tetap aja nggak ada perubahan sama sekali. Bahkan aku pun udah mulai memakainya itu berusaha serutin mungkin kan, dan udah ngikutin step by stepnya persis banget sama dengan Twitter. Tapi hasilnya ya gini-gini aja gitu, nggak ada perubahan sama sekali. Nah kalau kamu gimana nih? Ada nggak perubahan hasil yang signifikan tuh? Kalau pertama kan aku kan karena wajah aku kan berjerawat ya. Setiap ini sih anehnya sih, setiap musim kemarau itu jerawatku itu mulai tumbuh itu ya banyak banget breakout banget. Ketika musim hujan itu udah hilang. Nah, aku kayak kok gini gitu, dan jerawatnya itu di tempat-tempat yang itu aja. Jadi mungkin di bagian samping-samping sini aja. Di dahi atau di hidung atau di pipi di sini tuh nggak ada. Nah, katanya temanku yang sempat konsultasi ke dokter tentang kondisiku itu hormon sih. Nah, hormon. Kalau hormon itu sebenarnya susah sih karena skincare ini yang tak coba itu nggak mempan. Nggak mempan sampai akhirnya ketemu juga yang namanya Scarlett. Scarlett lagi. Scarlett. Sama, korban dari Scarlett nih. Kurang lebih 3 bulan ke belakang sih aku pakai serumnya Scarlett yang warna ungu yang jerawat itu kan untuk acne. Hasilnya sih lumayan ini sih ngaruh sih. Udah hilang dan udah jarang banget jerawatan. Tinggal bekasnya aja aku pakai yang pink yang brightly after itu. Nah itu jauh lebih kerasa sih sebenarnya. Udah nggak muncul lagi dan aku pakai gel untuk penghilang jerawat. Ketika ada jerawatan tak kasih itu. Jadi perbandingan di setahun nih.
ketika aku sebelum skincare dan skincarean itu jauh banget sih. Dari muka yang lebih seger, lebih istilahnya cowok-cowok tapi itu kok glowing gitu loh. Karena sebenarnya dasarnya kulitku putih sih. Jadi aku nggak usah pakai lotion pun udah glowing ya, udah putih. Cepat putihnya juga. Kita kan udah bahas ya pengalaman kita, terus mungkin hal-hal unik ketika kita skincarean. Skincare yang kamu pakai ini apa aja untuk sekarang? Cuman fokus ke sabun muka dan cuci muka itu rutin, misal dari ya mandi pagi sama sore. Pakai apa? Terus Sabun aku muka? sekarang pakai sabun mukanya pakai Savi. Kalau kamu sekarang selain dari Scarlett? Kalau aku sih sabun muka sih Pond's Man ya, itu udah cocok sih aku Pond's Man. Terus juga pakai serumnya yang Scarlett. Terus tonernya Clean and Clear. Murah-murah sih sebenarnya. Aku nggak nemu yang lainnya deh. Di Indomaret ada itu ya, aku beli itu aja. Vitamin itu loh, krim. Itu ada kandungan sunscreen-nya juga sih. Masker ini sebenarnya udah habis sih, tapi aku juga agak jarang sekarang untuk maskeran. Kalau maskernya sendiri aku pakai Himalaya. Kami tadi udah cerita dan berbagi pengalaman kami berdua tentang penggunaan skincare dan dampaknya bagaimana kepada kami berdua. Pembahasan kami kali ini bertujuan untuk memberikan insight nih kepada para discussers, terutama yang cowok-cowok, untuk mulai berskincare lah. Istilahnya ya mulai dengan simpel-simpel dulu lah, yang mudah-mudah, yang mungkin nggak ribet-ribet dulu, basic-basic dulu, agar kalian bisa lebih merawat diri kalian, value kalian lebih tambah, dan lebih enak dipandang lah, lebih good looking lah istilahnya. Mungkin kalian nggak bisa setampan idola-idola Korea ya, tetapi intinya kalian bisa menjadi versi terbaik diri kalian sendiri, itu sih yang penting. Jadi, tunggu apa lagi untuk memulai merawat wajah kalian masing-masing. Karena wajah merupakan pembeda dari umat-umat manusia yang ada di dunia. Terima kasih telah menonton video Discussion dari awal hingga akhir. Kami berharap kalian bisa cerita nih pengalaman kalian tentang skincarean atau mungkin pengalaman teman kalian nih. Nah, mungkin teman kalian perlu nih dijelaskan video ini. Kasih aja video ini. Cowok-cowok yang nggak mau skincarean, yang nggak mau peduli dengan dirinya mereka, kalian kasih video kita ini mungkin bisa sadar lah. Intinya membuat teman kalian itu menjadi value up lah. Nah, sekian dulu video kami kali ini. Sampai ketemu lagi di channel Discuss It. Keep thinking outside.